Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita ulas bersama permainan antara Bhaskaran Adiban dari India berhadapan dengan juara junior dunia dari Iran, Parham Magshodo, pada kejuaraan dunia bergu tahun 2019 dengan judul World Chess Team 2019 yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 14 Maret 2019 di Astana, Kazakhstan. Bagaimana manuver dan langkah-langkah cantiknya? Mari segera kita saksikan bersama. Adiban membuka permainan dengan E4 dan Magshodo membalas dengan pion C5, pembukaan Sisilia. Dan Adiban memilih melanjutkan dengan Sisilia variasi Alapin dengan melangkah pion C3. Dan setelah pion E6, kuda F3, kuda C6, D4, pion D5, tampak transposisi posisi ke jenis pembukaan Prancis variasi Tarrax. Dan permainan berlanjut dengan pion pukul pion D5. Pion pukul pion D5. Dan setelah pertukaran pion pusat, putih mengembangkan gajahnya dan bersiap-siap rokade. Gajah D6, pion pukul pion, gajah pukul pion, rokade. Pada posisi ini, kuda F6 saya kira cukup bagus untuk mengontrol pusat. Namun, dalam permainan aslinya, hitam memilih kuda G-E7. Kuda B D2 dengan tujuan menuju ke petak B3. Rokade, kuda B3, gajah D6, gajah G5. Pengembangan gajah serta sekaligus pin menteri. Dan menteri hitam menghindari pin ke C7 dengan tempo menambah tekanan terhadap pion H2. Benteng E1, langkah yang wajar untuk menguasai diagonal terbuka dengan benteng. Pion H6, gajah 4, kuda F5. Mencoba menukar kuda dengan gajah, sehingga hitam masih punya gajah sepasang, sedangkan putih akan punya satu gajah saja. Gajah G3, kuda pukul gajah, pion pukul kuda. Kuda E7, melindungi pion D5. Kuda F D4, G6. Menambah kontrol terhadap petak-petak terang, mengingat putih masih punya gajah petak terang. Dan kedua petak putih tersebut juga dipantau kuda putih. Menteri D2 menekan pion H6 dan hitam melindunginya dengan Raja G7. Dan Adiban yang gaya permainannya suka menyerang dan tajam memulai pendobrakan pusat dengan pion C4. Pion pukul pion. Saya kira bagus untuk dicoba adalah pion A6 dan mungkin akan berlanjut dengan C5, gajah E5, gajah E2, gajah D7, gajah F3, benteng FE8, benteng AD1, dan hitam juga mengikutkan benteng berikutnya ke pertempuran di pusat. Kembali. Benteng AC1 membiarkan kuda terancam karena mengepin menteri. Dengan demikian, ada pilihan apakah akan pukul dengan gajah atau benteng. Tentu lihat respon dari putih lebih dahulu. C3, benteng pukul pion. Menteri B6, benteng D3. Mengincar salah satu gajah, mengingat gajah sepasang hitam cukup membahayakan. A6, kuda C2,
memberi kesempatan benteng mengancam gajah yang juga punya beban melindungi kuda DE7 yang diancam benteng putih. Dan hitam berusaha menjaga keberadaan sepasang gajahnya, maka melangkah gajah B8. Namun di sisi lain ini membuat benteng DA8 makin terkungkung. Bagus untuk dicoba adalah benteng D8, sehingga benteng DA8 bisa segera difungsikan. Kembali, benteng pukul kuda, pion pukul gajah, kuda E3. Memberikan tempat kuda ke petak yang lebih strategis dan juga untuk memantau petak penting di 5. Mengingat perwira-perwira putih cukup aktif, sementara keamanan Raja Hitam cukup mengkhawatirkan, saya kira langkah benteng A6 cukup bagus untuk membantu pengamanan Raja. Namun pada partai aslinya, Hitam melangkah benteng pukul pion A2. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh putih dengan pemusatan kuda dengan tempo ancam menteri dan mengincar petak penting F6. Menteri C6, benteng C3. Mengancam menteri sekaligus membuka jalan bagi menteri untuk menuju petak penting D4. Menteri D6, Menteri D4 skak, dan menguasai diagonal D4H8. Dan setelah Raja ke G8, kuda F6 skak. Raja ke G7 tentunya kuda E8 skak, dan bila Raja ke G8 tentunya Menteri G7 skakmat. Maka Raja melangkah ke H8. Dan di sini putih punya taktik pengorbanan benteng yang bagus dengan benteng pukul pion. Benteng pukul benteng, benteng pukul gajah di C8 skak. Benteng F8, kuda D7 skak. Dan di sini hitam menyerah. Mengingat bila menteri pukul menteri, maka benteng pukul benteng dengan tempo skak. Dan setelah Raja ke G7, maka kuda pukul menteri. Dan apabila hitam melanjutkan dengan gajah ke D6, maka putih bisa melangkah kuda E6 skak. Dan bila Raja ke H7, maka kuda F6 skakmat. Demikianlah para pecinta catur, permainan antara Bhaskaran Adiban saat berhadapan dengan Maqsudo Barham pada kejuaraan World Chess Team tahun 2019 di Astana, Kazakhstan. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.